Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah Mutiara Al-Fatihah. Kita akan mencoba menggali ibrah dari surat Al-Fatihah. Satu orang bila akan membaca surat Al-Fatihah, yang suaranya keras apa mas? Yang dekat dengan mic, dengan mic-nya masih apa namanya? Rashid. Silakan Al-Fatihah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, hadirin, kita akan lanjutkan. Kita belum masuk pada terjemah perkata ataupun tafsirnya, tapi kita akan coba melihat muqaddimahnya dari Al-Fatihah ini. Yang pertama, hadirin, tentang hadis keutamaan Al-Fatihah. Ya, yang pertama, keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama, bahwa Al-Fatihah merupakan surat yang istilahnya yang paling agung, yang belum pernah turun kepada nabi-nabi sebelumnya maupun kepada Nabi Muhammad. Jadi di dalam Al-Quran, surat yang paling agung adalah surat hadisnya begini. Ini hadis Tirmidzi ya, hadis Tirmidzi. Rasulullah bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, belum ada surat seperti ini di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Furqan. Furqan ini Al-Quran. Belum pernah ada surat seperti ini di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Furqan. Furqan ini maksudnya Al-Quran. Sungguh surat itu adalah as-sab'u min al-masani. Sab'u masani ya. Seperti kita mendengar sab'u masani.
tujuh ayat yang diulang-ulang, atau surat Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada. Jadi Al-Fatihah itu kadang-kadang juga disebut sebagai Al-Quranul Azim. Nanti kita akan pelajari beberapa nama dari Al-Fatihah yang lain, tidak semuanya ya. Jadi pertama, hadirin, bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di antara surat-surat yang lain di dalam Al-Quran maupun surat-surat ataupun kalau disebut ya surat seperti yang dalam Taurat, Injil, Zabur maupun. Jadi belum pernah turun seagung Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya surat paling agung dalam Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua, sekarang nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama, Fatihatul Kitab. Artinya Fatihah apa? Hadirin, Fatihah pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah pembuka? Ada dua makna. Yang pertama adalah karena dia diurutan Al-Quran, dia adalah merupakan pembuka dari Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua maknanya adalah Al-Fatihah itu dari sebagai pembuka dalam sholat. Ya memang yang sholat itu diawali dengan takbir, takbir sama iftitah sunnah. Tapi ini disebutkan bahwa makna dari pembuka itu adalah selain pembuka dari Al-Quran itu sendiri juga pembuka dari sholat. Itu makna yang lainnya. Sekarang nama yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu artinya apa ummu? Ya Umi. Umi ya Umi. Jadi anaknya Mas Adi itu manggilnya ibunya Umi. Jadi Umi itu ibu. Aslinya itu bahasa Arabnya umur, pakai tanwin dhamma umur. Begitu disambung dengan ibuku maka ummi. Aslinya itu ummu ya. Orang Arab tak suka menyebut ummu ya, jadi ummi. Ya rumah itu baitun. Rumahku apa rumahku? Baiti, aslinya baitu ya. Tanwinya hilang. Baitu ya, tapi jadi baitu rumahku. Jadi Ummul Kitab artinya adalah ibu dari kitab atau Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Ibu maksudnya di sini biasanya disebut induk dari Al-Quran. Maknanya adalah Al-Fatihah ini memiliki kandungan yang mencakup makna-makna Al-Quran secara keseluruhan, meliputi dasar-dasar dan cabang agama. Dan yang misalnya tentang akidah, ibadah, ya, syariat, iman pada hari akhir, dan sejarah tentang masa lalu. Jadi di Al-Fatihah itu merupakan, kalau di dalam bahasa kita itu kan ada bahasa yang ada Pancasila, Undang-Undang Dasar itu yang pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan ruh dari Undang-Undang Dasar, ruhnya ya. Jadi semua pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu adalah menjabarkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini sama. Ummul Kitab maksudnya adalah kandungan dalam Al-Fatihah itu memiliki kandungan yang mencakup keseluruhan isi Al-Quran. Contohnya misalnya tentang akidah. Itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, tentang Allah, ya. Maliki Yaumiddin itu selain menceritakan tentang akidah, juga dia menceritakan tentang hari akhir,
Yaumiddin. Yaumiddin kan hari apa? Hari pembalasan, tentang hari akhir. Kemudian tentang ibadah, apa ibadah? Iyyaka na'budu, padamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ya, itu. Kemudian syariat atau syariat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus menurut tafsirnya adalah beberapa selain jalan yang lurus itu adalah tafsir dari siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Ada lagi dinul Islam. Jadi siratal mustaqim maksudnya adalah Al-Quran atau dinul Islam. Makanya ini adalah ketika kita bilang siratal mustaqim ini sebenarnya adalah syariat. Kemudian tentang sejarah masa lalu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Artinya yang ini kan menunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani. Yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Kenapa dimurkai? Karena dia tahu ilmunya tapi tidak melaksanakan. Nasrani tidak tahu ilmunya, beramal tidak tahu ilmunya. Itu seperti Nasrani. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim, itu kita ditunjuki ilmunya dan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan. Karena kalau kita kehilangan ilmu dan kekuatan atau taufik untuk melaksanakan, maka jadilah orang Yahudi tidak punya ilmu, tidak melaksanakan. Nasrani tidak punya ilmu, beramal. Jadi supaya kita dihindari dari tidak punya ilmu, beramal tidak punya ilmu, dan dihindari dari berilmu dan tidak beramal, itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi sekali lagi umul Quran maksudnya adalah bahwa Al-Fatihah itu merupakan memiliki kandungan yang mencakup semua keseluruhan dari Al-Quran. Sekarang berikutnya nama dari Al-Fatihah ada Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena dibaca di setiap rakaat sholat. Jadi Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya begitu. Meskipun ada tafsir yang lainnya. Kemudian Al-Quran juga disebut Asy-Syifa. Nah mungkin ini baru ini Asy-Syifa. Yang tadi bilang Al-Fatihah itu sebagai Asy-Syifa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bunyinya Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli sumin. Surat Al-Fatihah merupakan penawar bagi segala jenis racun. Surat Fatihah dinamakan pula Asy-Syifa karena dia dalam sebuah hadis disebutkan Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli summin. Kalau hadirin ingin tahu bagaimana, salah satunya adalah Fatihah sebagai obat, sebagai penyembuh. Bisa membaca kitab yang namanya Tibbun Nabawi. Itu yang menyusun adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau mau jadi ahli pengobatan Nabawi, ya tidaknya apa sekarang? Tibbun Nabawi, pengobatan apa sih bilangnya? Alternatif. Itu belajar itu. Namanya kitabnya Tibbun Nabawi, yang menyusun adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang berikutnya adalah Al-Fatihah disebut sudah sebagai Ar-Ruqyah, sebagai ruqyah. Jadi ini kan ada kisahnya ya, ada kisahnya bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini riwayatnya begini nih, bahwa Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah. Bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW berada dalam safar perjalanannya, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu.
Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung tersebut terserang binatang dan terserang demam. Jadi terserang binatang ini kan disebut binatangnya apa ya? Mungkin kalajengking. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membaca ruqyah tadi diberi seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Kemudian Nabi berkata, ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Maka Rasul tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Jadi Rasul sendiri meskipun bentuknya pertanyaan tapi menegaskan bahwa Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah. Kalau ini kasusnya adalah disunat. Kemudian hadirin, saking hebatnya Al-Fatihah, maka sholat yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Hadis Sahih Bukhari ya, dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang pertanyaannya jadi, kalau sholat munfarid atau sendiri itu sudah pastilah semua ulama sepakat. Meskipun ada satu mazhab yang Al-Fatihah itu hanya sunnah saja. Jadi jangan kaget, ada satu mazhab ya yang tidak mewajibkan Al-Fatihah, tapi memang utama saja ya. Itu mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Mazhab Hanafi itu tanpa Al-Fatihah itu boleh, tapi tidak afdal meskipun sholat munfarid ya. Karena dalilnya adalah dalam surat Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dari Al-Quran itu yang mudah. Itu dalilnya itu. Imam Abu Hanifah kenapa menyatakan Al-Fatihah tidak wajib, hanya afdal saja, karena ada ayat ini, maka bacalah yang mudah dari Al-Quran ketika sholat itu masuk. Tapi tiga imam yang lain mewajibkan ketika munfarid atau sendiri. Nah, sekarang pertanyaan, ketika supaya kita pahami mantapnya, supaya mantap, makmum sekarang sholat zahar yang didaharkan, sholat yang didaharkan, ulama Malikiyah berarti mazhab Maliki, dan ulama Hanabilah berarti mazhab Hambali menyatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah ya dalam sholat zahar. Nah, ini yang banyak yang juga ya. Di antara kita ada yang menganut itu. Kalau imamnya baca, maka kita tidak membaca apapun pada saat imamnya baca. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau yang mengaku mazhab Syafi'i ya, maka meskipun imam dan kita sholat yang zahar, maka makmum wajib membaca ya. Apalagi yang sholat sir ya, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum wajib membaca. Pada sholat maghrib, isya dan subuh menurut mazhab Syafi'i, maka makmum wajib membaca. Kapan membacanya? Ya kalau misalnya kayak tarawih ya nggak sempat baca ya, karena tidak ada kesempatan. Tapi kalau misalnya sholat subuh, saya beri kesempatan untuk membacanya setelah saya jeda. Itu adalah kesempatan membaca Al-Fatihah.
dari kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini syaratnya yang dibuat disusun oleh Imam Asy-Syaukani tentang dalil bahwa pembacaan makmum Al-Fatihah boleh dilakukan pada saat imam membaca surat. Saya bacakan hadisnya ya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ubadah yang berkata, saya nggak baca Arabnya ya. Pernah Nabi SAW sholat subuh lalu diberatkan oleh bacaan makmum. Jadi Nabi membaca suratan, makmum juga membaca suratan yang lain, bukan Al-Fatihah. Maka setelah selesai ia bertanya, sesungguhnya aku mengetahui kamu membaca di belakang imam kamu, betulkah itu? Ubadah berkata, kami menjawab, ya Rasulullah, betul demi Allah. Kemudian Nabi bersabda, jangan kamu berbuat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, sebab tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Kalau bahasa Arabnya begini, la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Jadi dalilnya jelas. Kalau ditanya ada dalilnya enggak? Kalau imam baca suratan kita baca Al-Fatihah, ada dalilnya. Kalau ditanya kitabnya apa? Kitab Nailul Awtar. Syarah dari kitabnya Ibnu Qayyim. Syarah dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau apa? Kitab aslinya namanya Al-Muntaqah Ibnu Taimiyah. Ini syarah. Sekarang pertanyaan berikutnya, ketika makmum datang hanya menjumpai ruku saja, itu satu rakaat enggak? Itu satu rakaat. Ya tergantung mau ikut madzhab siapa ya. Tapi begini, ada hadis dari Al-Baihaqi, hadis sahih ini ya, riwayat dari Umar bin Khattab. Ya, dari Imam Umar bin Khattab yang bunyinya begini, barang siapa yang mendapati imam ruku, maka rukuklah sebelum ia bangkit, sebelum imam bangkit, maka ia telah mendapati rakaat tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang bersumber dari Umar bin Khattab. Barang siapa yang mendapati imam ruku, maka rukuklah sebelum imam bangkit, maka ia telah mendapati rakaat tersebut. Itu hadisnya. Karena pendapat ulama, jumhur ulama 4 mazhab itu mengatakan bahwa artinya berpendapat bahwa mendapati ruku itu adalah itu satu rakaat. Ini 4 mazhab yang terkenal itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, inilah pendapat yang kami kuatkan, yaitu didapatkan rakaat dengan mendapat ruku. Inilah pendapat yang benar yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan juga merupakan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan juga jumhur ulama. Jadi bukan hanya Syafi'i dan jumhur ulama. Mazhab yang lain. Jadi hadirin, mazhab itu sebenarnya bukan hanya imamnya, imam mazhab itu bukan hanya 4 sebenarnya. Ada lagi Imam Zahiri dan ada yang lain yang tidak terkenal. Jadi Imam Nawawi mengatakan juga memang ada pendapat yang lemah dan aneh yang menyatakan bahwa tidak didapatkan rakaat dengan didapatkannya ruku. Ini dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama kitab fikihnya namanya Imam Al-Majmu'. Al-Majmu' Imam Nawawi. Jadi pesantren saja dikaji Al-Majmu'. Jadi ini sudah jelas ya bahwa mendapati ruku itu mendapati satu rakaat dan boleh membaca Al-Fatihah meskipun imam sedang membaca suratan. Berikutnya, ini penting. Hadis tentang Al-Fatihah merupakan dialog antara hamba dengan Khaliknya. Jadi sholat itu bukan sekedar mengumpulkan
menggugurkan kewajiban dari, tapi kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya saya agak pas hati saya ketika sholat harus cepat-cepat, karena saya sedang dialog dengan Allah. Dan Allah itu menjawab ketika saya bicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku memuji. Ini hadisnya begitu ya. Saya singkat saja ya. Ini dari Abu Hurairah. Kemudian Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi ya. Aku membagi Al-Fatihah di sini disebut sholat. Jadi kadang-kadang Al-Fatihah disebut as-sholat. Aku membagi sholat atau Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau hambaku berkata tadi apa? Alhamdulillah, sekarang Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Tadi memuji, yang kedua menyanjung. Kemudian kalau kita berkata Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkan. Jadi dialog gitu ya. Meskipun Allah itu sebenarnya nggak butuh pujian, atau nggak butuh pujian, orang nggak dipuji tetap nggak mengurangi kekuasaan dan keagungannya. Kita nggak beribadah semua, kita nggak beriman semua, seluruh dunia itu tidak berkurang kekuasaan Allah. Itu di dalam surat Ibrahim adanya. Qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a. Jika kamu kafir bersama seluruh orang yang ada di bumi, fa innallaha qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka Allah tetap Maha Kaya dan Maha terpuji. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh pujian, tapi secara syariat Allah menyukai orang yang tahu diri dengan memuji Allah, tahu diri akan kehambaannya, tahu diri akan kesempurnaan Allah, sehingga dia memuji. Jadi memuji Allah itu ibadah. Jadi sekali lagi dialognya adalah ketika hambanya kita bilang Alhamdulillah, maka Allah bilang hambaku memujiku. Ketika kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Kita bilang Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Nah, sekarang lagi ini, jika kita berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara hambaku dan aku, antara aku dan hambaku, baini wa baina 'abdi. Terus kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim sampai selesai. Allah bilang, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ini nanti ada lanjutannya ini. Karena Allah dalam hadis qudsi begini bedanya, setelah kita selesai baca Al-Fatihah, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Maka kemudian ulama, tidak semua ulama, ada yang menjadikan Fatihah sebagai wasilah untuk terkabulnya doa. Ini salah satu alasannya, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sekali lagi hadirin, kalau kita sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Ini hadisnya tadi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Makanya ya nggak pas saja ya kalau lagi dialog sama Allah itu. Ya kita tuh ada sama Allah itu kan. Ya meskipun di maksud boleh lah. Tapi kalau di maksud itu nggak sempat dijawab. Sekarang hadisnya Rasul itu membaca Al-Fatihah dalam sholat itu satu ayat. Jadi kalau kita mau ikut sunnah, maka Nabi itu membacanya adalah ayatan.
Ini hadisnya ini dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah ditanya perihal sifat bacaan Nabi yang ketika sholat. Maka ia berkata, Nabi SAW memotong-motong bacaannya. Setiap ayat berhenti, maksudnya gitu. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim berhenti. Lalu beliau membaca Ar-Rahmanirrahim lalu berhenti. Nabi SAW membaca ayat demi ayat. Ini bahasa Arabnya. Yang qira'atahu ayatan. Beliau memotong bacaannya ayat per ayat. Jadi kalau mau sesuai Nabi, bacaan sholat adalah Al-Fatihah dipotong ayat per ayat. Ya kalau misalnya dimasuk boleh, ya boleh, cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, secara ini boleh. Cuma secara tadi ada dua alasan paling tidak. Pertama, Nabi tidak melakukan itu. Kedua, kita ini sedang dialog sama Allah. Belum sempat dijawab sama Allah kan? Ya kalau kita dan sholat itu kan bukan sekedar menggugurkan kewajibannya. Sudah sholat 23 rakaat. Kan bukan itu. Pertanyaannya kan apakah sholat kita khusyuk? Karena yang diterima itu sholat yang khusyuk. Sholatnya nggak usah, ya sekedar gugur kewajiban. Kan yang beruntung kan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang iman yang beruntung itu adalah yang dalam sholatnya dia khusyuk. Ya kalau misalnya sholat cepat dan masuk bisa khusyuk, ya Allah. Tapi kalau saya terus terang tidak sampai hati. Kalau saya harus sholat cepat-cepat, ingin cepat selesai kehidupannya. Karena sholat itu tidak sedang berkewajiban, tapi kita sedang berdialog dengan Allah. Ya kan? Gak sopan aja sama Allah. Bagi saya gak sopan sama Allah, gak sopan. Tapi kalau orang yang berbeda boleh saja. Berbeda pendapat dengan saya. Kemudian tadi saya sampai kepada tadi Al-Fatihah sebagai wasilah ini yang terakhir ya. Sebagai wasilah dalam doa. Ya, ini saya carikan ininya. Kenapa kok ada ulama yang berdoa? Atau kalau bukan yang berdoa, pada satu forum bisa diamali dengan Al-Fatihah. Mari kita amali kajian kita dengan Al-Fatihah. Itu adalah menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah. Wasilah. Mencari wasilah itu ada perintahnya di Quran. Wabtaghi ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Ada perintahnya di Quran, wabtaghi wasilah. Tapi memang kebanyakan ulama tafsir menerjemahkan wasilah itu adalah amal soleh. Jadi kalau kita mau berdoa menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah boleh. Ya Allah, dengan sedekahku mudah-mudahan anakku sembuh, boleh. Tapi ketika sedekah ini ada tetap ikhlas. Kalau kemudian berdoa, sedekahku menjadi wasilah, itu boleh. Nah ini sekarang Al-Fatihah sebagai wasilah. Ini penting karena memang ada perbedaan pendapat ya. Saya maksudnya kalau yang menamakan ini referensinya. Tadi ada hadis begini. Hadis riwayat Muslim dan Imam Nasai. Riwayat Muslim dan Imam Nasai. Dan sumbernya dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini yang oleh ahli tafsir itu dijadikan prioritas dalam referensi di tafsir karena beliau yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kepahaman akan ilmu dan kemampuan untuk mentafsir, menta'wil. Jadi Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul sehingga para ulama dijadikan referensi pertama dalam tafsir. Nah, ini hadis Ibnu Abbas berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka dari arah kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka.
Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah kepada Nabi Muhammad ya, atas dua cahaya yang diberikan kepadamu. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya, yaitu pembuka Alkitab atau Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah, ini perhatikan kalimat terakhir, tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat tersebut, yakni penutup surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, tidak kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Maksudnya diberikan hajat, mungkin hajat. Jadi tidak kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali akan diberikan kepadamu. Nah, maka karena hadis ini, maka ada ulama yang menjadikan bahwa Al-Fatihah boleh menjadi wasilah dalam doa. Nah, ini pendapatnya ulama sekarang. Ada ulama yang memang membid'ahkan ini. Nah, saya harus kasih tahu ada ulama yang membid'ahkan. Contohnya misalnya Syekh Utsaimin yang ngomong Arab, Syekh Utsaimin, kawan-kawan Salafi ya, itu membid'ahkan. Kemudian ulama yang lain menilai bahwa Al-Fatihah sebelum memulai kegiatan tidak termasuk bid'ah. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Memulai kegiatan dengan Al-Fatihah tidak dilarang. Kemudian ini Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali ini mazhab Hambali ya. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini bahwa tidak seorang pun membaca Al-Fatihah dengan diniatkan untuk tertunaikannya hajat dan ia memohon hajatnya kecuali ia akan tertunaikan. Kemudian ini ada asar dari tabi'in, namanya Imam Atha. Imam Atha itu muridnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat, Imam Atha itu seorang tabi'in, menyatakan bahwa jika seseorang ingin hajatnya tertunaikan, maka hendaklah ia membaca surat Al-Fatihah sampai ia menyelesaikan usahanya. Kemudian ada riwayat, ada kabar juga bahwa yang namanya Syekh Ibnu Taimiyah itu banyak sekali menjadikan Al-Fatihah sebagai diri beliau. Syekh Ibnu Taimiyah itu membaca Al-Fatihah sebagai diri beliau, banyak juga. Kemudian ulama mazhab Syafi'i namanya Imam Ar-Ramli berfatwa membaca surat Al-Fatihah sebelum atau sesudah doa, sebelum menunaikan hajat dan membuka majelis kebaikan adalah sesuatu yang disyariatkan. Ini menurut Imam Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i. Hal serupa dinyatakan oleh Syekh Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali. Beliau mengajukan untuk membaca Al-Fatihah di berbagai kesempatan. Kemudian ini muridnya Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin dari pembid'ahan, sedangkan muridnya itu menjelaskan begini: adapun permulaan doamu dengan membaca Al-Fatihah maka tidak apa-apa, karena Al-Fatihah mencakup pujian. Bukankah ketika doa disunahkan untuk memuji Allah dulu? Maka bagi beliau namanya Syekh Abdullah Al-Faqih, muridnya Syekh Utsaimin, maka membaca Al-Fatihah sebelum pada permulaan doa tidak apa-apa, karena Al-Fatihah mencakup pujian Allah Ta'ala, memuliakannya sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim. Memulai pujian dalam doa adalah hal yang terpuji, tetapi hendaknya tidak dijadikan kebiasaan. Ini kalau menurut pendapatnya muridnya saya. Jadi tidak terus-menerus tadi boleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kira-kira begitu aja, sudah hampir jam 6 itu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha